Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ngobrolin mengenai Bybit. Dan pada hari ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Launchpad, yang nggak kerasa sudah project ke-17, dengan total deposit mencapai berapa nih? Ya, 3,2 miliar US dollars, dengan total partisipan sebanyak 955.000 orang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan bahas juga mengenai SEA Games versi dari Bybit, di mana di sini adalah futures trading competition dengan nilai price pool itu bisa mencapai 150.000 USDT dan lebih lagi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Launchpad. Nah, kita bisa lihat ya, nggak kerasa udah 17 kali ya. Dan kalau kita lihat di sini secara historically ini bisa sampai ribuan persen ya secara return ya. Nah, tentunya ini akan sangat menarik karena kenapa? Dulu itu hanya ada BitDAO saja. Jadi kita harus memiliki token BitDAO untuk bisa mengikuti Launchpad dari Bybit. Nah, seperti yang kita tahu ya, hal yang gue suka dari Bybit adalah mereka mendengar feedback dari para penggunanya ya. Ada beberapa yang komplain, kesannya aduh Bang, kayaknya lebih asik kalau pakai stable coins deh. Jadi kan resikonya basically nggak ada gitu ya. Dan yang gue suka adalah akhirnya mereka mendengarkan saran itu dan mereka masukkan juga versi USDT-nya. Ya, tentunya ada perbedaan sedikit ya. Otomatis yang BitDAO lebih besar secara alokasi dibandingkan dengan yang USDT. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ya. Tapi mungkin sebelum masuk kita lihat dulu berapa besar sih ya yang paling tinggi secara return-nya. Paling tinggi sekarang adalah Kasta. Ya, Kasta ini dia pengembalian minggu pertama itu mencapai 2000%, ya 2000% lebih. Untuk Really mencapai 1800 dan untuk CBX mencapai 1200-an ya. Lagi-lagi kita masih dalam kondisi bear market, jadi mungkin ya baik lagi jangan terlalu ekstrim berpikir bisa sampai ribuan, ratusan persen kita sudah profit ya kita TP saja ya. Nah, jadi kita lihat dulu ke sini. Nama projectnya adalah OKSI ya. Nah, OKSI ini adalah keuangan terdesentralisasi melalui kontrak pintar atau simpelnya ini masuknya ke DeFi ya. Nah, sekarang kita masih punya waktu sampai masa snapshot pada tanggal 31. Jadi masih ada waktu kurang lebih ya nyaris 2 hari lah ya, sehari lebih untuk kita bisa mengikuti si Launchpad ini ya. Nah, seperti biasa, kita akan coba jelaskan dengan detail. Ya, buat lo yang mungkin baru pertama kali ikutan Launchpad dan masih bingung, kita akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Yang pertama, ada dua cara nih untuk kita bisa ikutan. Yang pertama dengan cara berlangganan, atau yang kedua dengan cara lotre. Ya, tapi tenang, ini lotrenya bukan judi ya. Memang namanya lotre aja tapi bukan judi. Karena kalau di sini, saat lo commit 100 USDT, itu kalau lu nggak dapat dibalikin lagi. Jadi literally untuk yang USDT ini bisa dibilang sama sekali tidak ada resiko ya. Lu hanya kirim USDT lu ke sini, lu verifikasi KYC level 1 dan ya lu hold saja saat masa snapshot. Untuk yang versi BitDAO-nya sama seperti dulu minimumnya 50 bit. Ya, ini dibatasi pada 6.250 OKSI per pengguna ya. Sekali lagi ya, harus KYC level 1. Tinggal lu pilih mau ikutan yang mana. Yang keuntungannya dengan yang BitDAO adalah alokasinya lebih besar dibandingkan dengan yang USDT. Tapi lagi-lagi kalau yang BitDAO secara resikonya adalah ya BitDAO itu adalah satu aset yang non stable coin ya. Jadi maka akan ada fluktuasi harga. Di situ ada resiko tambahan. Untuk yang USDT literally kalau gue lihat ya benar-benar zero risk. Karena andaikan lu nggak dapat pun alokasinya langsung dikembalikan lagi ya. Jadi langsung kita masuk dulu. Seperti biasa ada periode snapshot dulu. Nah, ini akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 31 Agustus. Jadi buat lo mungkin yang belum punya USDT-nya atau belum punya BitDAO-nya, gue sarankan beli dulu dari sekarang agar kita bisa ikutan masa snapshot. Karena kalau lo dari awal snapshot nggak dimasukkan ke wallet, itu akan repot ngitungnya. Ya, jujurnya gue lebih sarankan udah dari sekarang aja dulu ditaruh di wallet. Ya, karena ada beberapa orang yang mau ikutan di tengah-tengah dulu ya, itu jadi hitungannya lebih pusing. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan buat lo yang tertarik untuk ikutan Launchpad, lebih baik beli dulu USDT atau BitDAO-nya. Ya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya ini dihitung dari wallet apa aja. Ini dihitung dari akun spot, akun earn, dan akun perdana. Bukan perdana tapi akun pendanaan dan akun derivatif. Ya. Tapi untuk derivatif gue ingatkan sekali lagi hati-hati. Udah ada juga kasus ya.
Jadi dia buka posisi futures pakai USDT itu, dan waktu masa snapshot ujung-ujung dihitungnya nggak qualify karena nggak $100. Jadi lebih baik ya gue sarankan lu antara di akun spot atau akun earn aja ya. Nah, untuk spot ya si saldo BIT atau USDT ini akan dihitung lagi-lagi dari tanggal 31 sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 4 ya. Jadi 5 hari akan berlangsung. Nah, pastikan selama 5 hari itu rata-rata BitDAO atau USDT kalian sesuai dengan minimumnya. Ya, untuk BitDAO 50, untuk yang USDT dia 100 USDT ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, very easy. Intinya, sekali lagi snapshot ini adalah lu punya minimum 50 atau 100 USDT di wallet spot atau earn kalian ya. Jadi itu gambaran untuk snapshot. Oke, dan selanjutnya periode berlangganan. Jadi setelah kalian 5 hari snapshot ya, jadi snapshot kan 5 hari memastikan bahwa lu punya minimum amount-nya ya. Untuk BitDAO 50, untuk USDT 100. Kalau sudah dapat minimumnya, kalian bisa masuk ke periode berlangganan. Nah, di sini simple banget caranya, tinggal nanti kalian klik tombol commit now atau commit sekarang ya. Nah, gua pribadi pernah lupa ya, gua udah snapshot tapi gua lupa buat commit, ujung-ujungnya ya nggak ikutan launchpad. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk ikutan launchpad pada tanggal 5 ya, tanggal 5 September pastikan kalian commit dulu aset yang kalian mau ikuti antara BitDAO atau USDT ya. Selain dari itu gue ingatkan lagi juga sekali lagi, akun lu harus sudah KYC level 1 minimum ya. Dan juga ini untuk akun utama saja, nggak bisa pakai akun sekunder ya. Selain dari itu juga ya, saat tokennya sudah di-commit ini akan dikunci dan tidak bisa ditransfer, ditarik maupun diperdagangkan hingga periodenya berakhir. Tapi seperti biasa kita bisa lihat ya, nggak lama di locknya, hanya beberapa jam saja sampai dia masa distribusi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi saldo yang dihitung itu ada akun spot, earn, pendanaan, dan juga akun derivatif. Tapi gue nggak terlalu sarankan buat yang derivatif karena takutnya lu kepake trading malah ujung-ujungnya nggak kena minimum. Ya, jadi sekali lagi gue sarankannya lebih baik lu hold aja di spot atau di akun earn. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan juga untuk yang USDT, lu nggak perlu khawatir kalau lu nggak mendapatkan alokasi, ya lu tinggal tunggu aja, nanti akan balik lagi 100 USDT. Jadi literally nggak ada resiko sama sekali. Makanya gue nggak terlalu setuju disebutnya lotre sebenarnya. Kalau lotre kan lu beli tiket nih, kalau nggak menang kan lu nggak bisa balikin. Ya, tapi di sini kalau tiket lu nggak menang, kesannya lu di refund. Gitu. Jadi seperti yang gue bilang ya, ini sangat bagus sekali. Dan kalau lu mau ikutan launchpad tanpa resiko, ya this is the best way ya, mengikuti program lotre dari USDT-nya di Bybit ya. Nah, setelah periode berlangganan selesai, kalian sudah komit, di hari yang sama ya, sama-sama tanggal 5 September akan didistribusikan token yang lu dapatkan. Ya, lagi-lagi nggak semua pasti dapat, terutama yang USDT. Itu ada kuotanya. Ya, jadi buat lu yang nggak dapat, ya sudah, nanti 100 USDT ini dikembalikan. Buat lu yang dapat, nah itu akan masuk ke wallet lu. Tapi nggak bisa langsung kita perdagangkan. Ya, nanti kita tunggu dulu sampai masa alokasi. Nah, masa alokasi ini juga akan menjadi satu masa listing juga ya, di mana nanti marketnya akan buka dan biasanya kita jaga lilin dalam tanda kutip ya. Nah, setelah itu tinggal kalian TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi basically buat kalian yang sudah pernah ikutan launchpad nggak ada perubahan ya. Ini lebih penjelasan buat orang-orang yang belum pernah mengikuti launchpad. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas apa ini si OKSI ya. Kita akan bahas simple aja. Nah, jadi OKSI ini adalah token utilitas OKSI, yaitu sistem DeFi yang dibangun untuk merevolusi pasar keuangan. Nah, jadi ini ya, adalah solusi pembayaran kripto terdesentralisasi yang canggih. Dan kartu ini tersedia ada di lebih dari 172 negara dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di lebih dari 60 juta toko dalam jaringan Visa dan Mastercard. Nah, ini penting ya, jadi ada Visa dan Mastercard-nya. Rata-rata ya, semua debit card atau credit card yang lo punya itu antara dua ini, antara Visa atau Mastercard. Ada beberapa yang lain, tapi bisa dibilang 90% ini. Nah, maka dengan dia memiliki kerjasama dengan Visa dan Mastercard, kita bisa dengan nyaman menggunakan si kartu ini di berbagai macam belahan negara lain, ya, maupun Indonesia. Nah, jadi slogan mereka ini adalah kripto Anda adalah kripto Anda, ya. Jadi di sini terdesentralisasi, ya.
Dan bisa dibilang ini menjadi satu hal yang penting juga ya. Biasanya DeFi urusannya yield lagi. Di sini dia lebih fokusnya terhadap gimana kita bisa pakai kripto yang kita mungkin sudah profit gitu kesannya ya. Andai kan lu sudah profit BTC dari harga 3 ribuan. Nah, biasanya lu harus cairkan dulu, lu ke tarik dulu ke exchange di lokal, lalu lu tarik lagi ke mungkin ya bank favorit lo. Ya bisa BCA, bisa Mandiri, bisa apapun juga itu. Baru kita bisa pakai. Nah, di sini dengan si kartu OXE ini nanti kita akan bisa langsung transaksi tanpa harus dicairin dulu lah gitu kesannya. Ya, this is good. Ya, semoga semakin banyak project-project seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini total alokasinya ini senilai berapa nih? 1 miliar OKSI. Ya. Nah, jadi ini pasokan awalnya 0,55% dari total pasokan token. Harganya 0,06. Ya, jadi ini floor price-nya di 0,06. Nah, nilai tukar untuk bid-nya nanti akan dikonfirmasi setelah periode berlangganan dimulai. Ya. Untuk yang USDT otomatis ya sama ya 0,06 karena dia kan udah stable dari awal. Nah, untuk yang dialokasikan di Launchpad ini sebanyak 5,5 juta OKSI. Nah, total untuk alokasi berlangganan atau yang pakai BitDAO itu 3,8-an. Sementara yang total alokasi untuk lotre atau yang USDT di 1,6-an. Ya, jadi seperti yang gue bilang sebelumnya ya, yang BitDAO otomatis alokasi lebih besar, untuk yang USDT lebih sedikit. Ya. Untuk yang berlangganan atau yang BitDAO juga si batas penggunanya lebih besar, signifikan lebih besar, 6.250. Sementara untuk lotre 150 OKSI saja. Ya, tidak ada penguncian, bisa langsung kalian jual, dan jenis tokennya ini ada di BSC. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat kalian yang mau ikutan, ya kalau mau baca lebih detail lagi boleh share dengan ketentuannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk launchpad kita pada hari ini. Dan seperti yang kita bisa lihat ya, dalam kondisi bear market seperti ini, kita lebih aman untuk TP dengan konservatif. Ya, jadi jangan terlalu berharap bisa ribuan persen. Ya. Dan apabila sudah profit, gua sarankan mungkin TP-nya lebih besar lagi-lagi. Karena kita sedang dalam keadaan bear market. Mungkin kalau mau sisakan, bolehlah di 5-10 persenan. Ya. Oke, jadi selanjutnya sekarang kita akan bahas mengenai trading competition dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan bahas Bybit SEA Games. Ini yang pertama kali ya, dan ini adalah bentuknya futures trading competition. Dan di sini kita bisa lihat price pool-nya terbesarnya bisa mencapai 150.000 USDT dan lebih lagi ya. Registrasinya akan ditutup dalam 14 hari lagi, jadi buat lo yang tertarik, gue sarankan mulai dari sekarang karena tradingnya sudah dimulai dari tanggal 29 sekarang ya. Kalau kita lihat di sini, price pool-nya akan sesuai dengan partisipan. Semakin banyak partisipannya, maka akan semakin besar juga price pool yang kita bisa dapatkan. Ya, di sini totalnya bisa mencapai 150.000 USDT. Berarti sekitar berapa miliar tuh ya? 2 miliar lebih kayaknya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita bisa lihat registration periodnya berlangsung dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 12 September. Tetapi trading periodnya sudah mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 16. Jadi buat lo yang tertarik, gue sarankan mulai dari sekarang untuk registrasinya. Karena pada tanggal sekarang ya, tanggal 29 Agustus ini sudah bisa mulai trading. Ya. Nah, kalau kita di sini cara registrasinya simple. Yang pertama tinggal lo klik register now. Dan yang lo butuhkan ada 50 USDT atau ekuivalen dalam futures account lo. Ya, dengan minimum trading volume sebesar 100 USDT saat trading period dimulai. Ya. User hanya boleh dari Indonesia, Thailand, dan Philippines. Jadi sekali lagi gue ulangi, di luar dari situ nggak bisa ya. Indonesia, Thailand, dan Philippines. Makanya namanya SEA Games ya. Tapi SEA Games-nya kali ini baru 3 negara saja ya. Nah, jadi di sini ada beberapa event. Event yang pertama ini adalah yang paling besar price pool-nya ya. Jadi top 15 traders ini akan share sebesar 150.000 USDT total price pool ya. Jadi di sini ada beberapa syaratnya ya atau rules-nya. Jadi PNL dari top 15 traders di setiap negara ini akan di-add ke si PNL negara gitu. Jadi ada top 15 trader di misalnya Indonesia gitu ya. Andai kan ranking 1 nih ya. Andai kan ranking 1, semakin banyak partisipan di Indonesia, maka semakin besar juga USDT yang lo bisa menangkan ya. Nah, setelah dari itu tentunya dua hal yang pengaruh ya. Yang pertama partisipan dan yang kedua adalah PNL. Kalau PNL besar dan partisipan banyak, maka akan mendapatkan maksimumnya di 150.000 USDT ya. Nah, selanjutnya top 15 traders atau 15 trader yang paling top di satu negara ini akan mendapat dan dia minimal ya memiliki PNL sebesar 10% dari total ini, dia akan split USDT dengan 15 top traders lainnya
Ya, jadi ya kebayang berarti anggap misalnya per orang dapat ya tinggal lu bagi sendiri ya. 150.000 bagi 15. Ya, cukup besar. Jadi itu yang pertama. Oke, dan event yang kedua. Event kedua ini kita bisa mendapatkan 1000 USDT bonus pool ya di luar dari event satu. Ya, jadi kalau lu menang dua-duanya ya bisa ditumpuk nih hadiahnya ya. Cara kerjanya simple, ya akan ada top 3 countries yang paling banyak partisipannya, tentunya dengan syarat $50 di futures wallet dan minimum 100 USD dalam trading volume. Ini akan mendapatkan USDT bonus pool tambahan ya. Untuk yang ranking 1 akan mendapatkan 600 USDT bonus, ranking 2 mendapatkan 300 USDT bonus, dan ranking ketiga mendapatkan 100 USDT bonus ya. Jadi ya ini sekali lagi gue bilang bisa dicampur dengan yang event 1. Jadi kalau menang 1 dan 2 ya double-double ya. Nah, event ketiga ini juga tentunya bisa dicampur juga ya, di mana akan ada sejenis apa ya, mungkin bisa dibilang lottery ya, di mana akan ada pemenang ya yang akan ditarik secara random dari orang yang trade minimum 500.000 trading volume saat trading period dan akan mendapatkan all expenses paid trip ke Singapura ya, nilainya sebesar 2000 USD. Nah, dan selain dari itu ada 4 orang juga pemenang akan randomly juga ditarik ya, akan mendapatkan 500 USDT token each tambahannya. Nah, ini lebih kecil secara volume, hanya 100.000 USDT saja ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, ini dua-duanya bisa dicampur dengan yang atas semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan buat lo yang tertarik mengikuti si trading competition ini, gue sarankan baca lebih detailnya untuk terms and condition. Apabila lo sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuan, silahkan bisa join. Dan sekali lagi gue bilang, sudah mulai bisa trade atau sudah mulai bisa register juga hari ini. Karena kita bisa lihat di sini, dia sudah mulai dari tanggal 29 Agustus untuk tradingnya, dan registrasinya bisa sampai paling telat tanggal 12 September. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trading competition dari Bybit. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Ya, dan buat mungkin yang lu masih bingung cara charting, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan nah ini kebetulan lagi ini juga ya, mumpung lagi launchpad juga. Jadi buat lu yang mungkin masih belum punya akun Bybit, hobi dan lain-lain, ya apalagi Bybit ya kan hari ini launchpad di Bybit, bisa klik di bawah ada link referral kita. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai secara dua arah mengenai cryptocurrencies in general ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.